Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor dan HICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch, Elit Tipikor dan AHICW menuding pelaksanaan 5 pekerjaan pembangunan ruang yang bersumber dana dari DAK Fisik Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2023 senilai 1.700.000.000 lebih di SMA Negeri 1 Ranto Baik, tidak sesuai terhadap Detail Engineering Design atau DED atau Dokumen Perencanaan dan Peraturan Presiden sebagai juknis dari kelima pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut dikerjakan secara swakelola dan sudah dibayar lunas pada tanggal 18 Desember 2023 dan diduga kegiatan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya, pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya, pembangunan ruang UKS beserta perabotnya, pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya, serta pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya. Pada kelima pekerjaan ini ditemukan telah terjadi pengurangan volume lapisan cat, bangunan tidak menggunakan ring balok, dan pembuatan septic tank yang belum selesai namun sudah terbayar lunas. Hal ini disampaikan oleh Jamal Malau, investigator senior Elit Tipikor dan AHICW. Ya, pada saat ini kita sudah melakukan investigasi ya, penggunaan dana DAK swakelola fisik pendidikan ya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di SMA Negeri 1 Ranto Baik ya. Kita temukan tadi ada dugaan pengurangan volume cat ya, baru penggunaan jerjak busi pintu ya, dan jendela, dan ada juga tadi seksi tank yang belum selesai ya. Jadi kami duga pelaksanaan swakelola ini belum selesai ya, padahal ini sudah dibayarkan ya. Karena itu ada indikasi kerugian keuangan negara di sini ya. Untuk itu kami akan minta BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan audit penggunaan dana DAK fisik tahun 2023 di sekolah ini. Selanjutnya, Elit Tipikor dan AHICW akan meminta BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk mengaudit kelima pelaksanaan pekerjaan tersebut. Penggunaan bantuan dana BOS tahun anggaran 2022 dan 2023 di SMK Negeri 1 Laguboti saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Diduga kuat penggunaan dana BOS di sekolah ini tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan juknis yang ada. Hingga dana BOS tersebut diduga telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Laguboti sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, publik meminta kepada pihak aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Toba dan Provinsi Sumatera Utara agar melakukan penyelidikan penggunaan dana BOS di sekolah ini. Data yang kami peroleh dari Departemen Data Deputi Penyelidikan dan Perkumpulan Elit Tipikor dan AHICW menyebutkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 sekolah ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak 250 juta rupiah lebih untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di K7 BOS sekolah ini. Sesuai juknis penggunaan dana BOS, sejumlah dana tersebut seharusnya digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan pada fisik bangunan gedung di SMK Negeri 1 Laguboti ini. Ditemukan plafon dan kaca bangunan sekolah ini sudah banyak yang jebol dan pecah namun tidak diperbaiki. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar di setiap harinya. Publik menilai pengawasan penggunaan dana BOS dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di sekolah ini sangat lemah, bahkan terkesan ada pembiaran. Karena itu, publik menduga bahwa penyelewengan penggunaan bantuan dana BOS di sekolah ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
penggunaan bantuan dana BOS tahun anggaran 2022 dan 2023 yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah di SMA Negeri 1 Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dipertanyakan publik. Diduga penggunaan sejumlah dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut tidak sesuai terhadap petunjuk teknis yang ada, sehingga berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Sesuai juknis, ratusan juta dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut digunakan untuk pengecetan dan memperbaiki kerusakan ringan pada fisik bangunan sekolah seperti kaca jendela yang pecah, plafon dan list plank sekolah yang busuk dan ambrol, serta pengecetan dinding dan plafon sekolah supaya fisik dan lingkungan sekolah terlihat asri, sehingga dapat membantu konsentrasi guru dan siswa yang melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini setiap harinya. Diduga oknum kepala sekolah SMA Negeri 1 Pakat ini telah menyelewengkan ratusan juta dana BOS tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, dugaan penyelewengan dana BOS di sekolah ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Karena itu, publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengaudit penggunaan bantuan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya. Ditemukan cat dinding dan plafon sekolah ini banyak yang kusam, bahkan sudah keriting. Hal ini menandakan bahwa pengecatan ulang pada dinding dan plafon sekolah ini tidak pernah dilakukan. Kaca jendela dan plafon banyak yang pecah dan jebol namun tidak diganti. Kondisi bangunan sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi, bahkan dapat mengancam keselamatan guru dan siswa yang melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Penggunaan DAK Fisik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 sebesar 1.800.000.000 lebih untuk pembangunan ruang praktik siswa atau RPS beserta perabotnya, kompetensi keahlian perhotelan di SMK Negeri 1 Perhotelan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dipertanyakan publik. Kegiatan ini dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan tim pelaksanaan kegiatan atau TPK yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Sesuai mekanisme kegiatan swakelola, kegiatan pada kegiatan ini tidak memiliki profit atau untung. Karena itu, bila ada dana yang lebih, maka dana yang lebih tersebut harus dikembalikan ke kas keuangan negara atau menambah volume kegiatan yang dilengkapi dengan berita acara. Diduga penggunaan DAK Fisik di SMK Negeri 1 Muara ini tidak sesuai terhadap petunjuk teknik yang ada, sehingga berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Sesuai juknis, bangunan ini harus menggunakan selasar dengan cor beton dan keramik, parit keliling bangunan gedung, spandek untuk atap dengan ketebalan diduga 0,30 mm. Memiliki lanskip serta pipa air limbah sesuai SNI, serta lapisan cat untuk dinding harus 4 lapis dan menggunakan plameyer dan cat yang setara Vinilex. Namun fakta di lapangan ditemukan selasar bangunan ini hanya dibuat dari plasteran semen tanpa keramik, tidak memiliki parit keliling dan ketebalan spandek. Untuk atap bangunan hanya menggunakan ketebalan 0,10 mm, serta bangunan ini tidak memiliki taman serta pipa pembuangan air limbah yang menggunakan pipa PVC yang biasanya digunakan untuk pipa air minum, dan lapisan cat diduga hanya 2 lapis. Berdasarkan perbedaan juknis dengan fakta di lapangan tersebut, maka publik menduga bahwa oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Muara ini telah menyelewengkan sejumlah dana DAK Fisik tahun anggaran 2022 di sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, dugaan penyelewengan dana DAK Fisik tahun anggaran 2022 di sekolah ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Karena itu, publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengaudit penggunaan DAK Fisik tahun anggaran 2022 di sekolah ini. Ditemukan gedung sekolah SMK Negeri 1 Muara ini hanya menggunakan selasar tanpa keramik, namun hanya diplester dengan plesteran semen. Tidak memiliki parit keliling, ketebalan spandek untuk atap diduga hanya 0,30 mm. Tidak memiliki lanskip, namun hanya membuat bunga di dalam pot, serta pipa air limbah menggunakan pipa PVC untuk air minum serta lapisan cat. Untuk dinding diduga hanya 2 lapis. Ketika telapak tangan digosok ke permukaan cat, terlihat cat luntur dan menempel pada telapak tangan.
Terlihat cat sudah pudar padahal umur cat ini baru sekitar 1,6 tahun. Hal ini membuktikan bahwa cat dinding gedung SMK Negeri 1 Muara ini tidak menggunakan plumber dan cat yang digunakan tidak setara Vinilex sesuai yang dipersyaratkan. Kaca jendela terlihat sudah ada yang pecah namun tidak diganti. Kondisi bangunan sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi, bahkan dapat mengancam keselamatan guru dan siswa yang melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch, disingkat Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW, membongkar adanya indikasi perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pekerjaan penanganan long segmen Parbotihan, Pulau Godang, Tambak Kecamatan Pakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2023. Kegiatan ini dikerjakan oleh PT Karya Anugrah bersama Parmai senilai 14 miliar lebih. Berdasarkan investigasi yang mereka lakukan, Elit Tipikor dan HICW menemukan warna permukaan aspal hot mix ACBC yang digunakan sudah berubah menjadi putih kekuning-kuningan serta kasar dan berpori. Menurut Elit Tipikor dan HICW, kondisi aspal hot mix seperti ini belum layak terjadi karena umur bangunan ini baru berjalan sekitar 5 hingga 6 bulan. Performans permukaan aspal hot mix seperti ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume campuran aspal cair, pilar berupa semen atau abu batu yang digunakan. Karena itu, Elit Tipikor dan HICW mengatakan bahwa material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini butuh pengujian laboratorium atau ekstraksi kembali. Elit Tipikor dan HICW mengatakan bahwa item penggantian sebuah jembatan yang merupakan bahagian dari pelaksanaan pekerjaan ini belum siap dikerjakan. Karena itu, mereka menuding bahwa pelaksanaan pekerjaan ini sesungguhnya belum selesai dikerjakan. Elit Tipikor dan HICW mengatakan bahwa oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini mengetahui bahwa mutu material aspal hot mix yang digunakan cacat mutu, serta pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Namun PPK dan konsultan supervisi dari pelaksanaan pekerjaan ini tetap mem-PHO, bahkan diduga telah membayar pekerjaan ini lunas hingga 95%. Karena itu, Elit Tipikor dan HICW mempertanyakan kinerja dari PPK dan konsultan supervisi tersebut, karena hal tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk itu, Elit Tipikor dan HICW meminta BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar segera mengaudit pelaksanaan pekerjaan ini dan memerintahkan pihak rekanan untuk segera mengembalikan indikasi kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini ke kas keuangan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Ya, kami temukan proporsimen aspalnya yang digunakan, ya, aspal hot mix yang digunakan kasar dan berpori, ya, dan sudah mulai berwarna putih keabu-abuan, ya. Itu menandakan bahwa volume daripada aspal cair yang digunakan untuk campuran aspal hot mix ini, ya, tidak sesuai dengan volume yang dipersyaratkan pada kontrak kerja. Tidak sesuai, Pak, ya? Ya, tidak sesuai, makanya dia menjadi pudar, ya kan. Nah, jadi berpori itu karena tidak ada pilar. Jadi kita juga menduga bahwa volume material pilar, ya, dalam hal ini abu batu dan semen, dalam campuran aspal hot mix ini kurang, ya. Jadi ada kurang volume aspal cair, ada kurang pilar, berarti mutu, ya, mutu dari aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan kerja tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kontrak kerja. Karena itu butuh pengujian laboratorium kembali, ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa PPK tahu, ya, mengetahui ada kekurangan unsur atau aspal hot mix ini diduga cacat mutu, tapi kenapa diterima di PHO dan dibayar, ya? Karena itu kita minta supaya BPKP Provinsi mengaudit pelaksanaan pekerjaan ini dan mengembalikan dugaan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini ke kas keuangan pemerintah daerah Humbang Hasundutan, ya. Demikian juga di sini kita lihat, ya, di sini seharusnya kan ada jembatan, ya. Ya, ini mereka membangun aspal hot mix, di sini dulu ada jembatan, ya. Dan ini sudah digali, ya, dibongkar, jembatan lama dibongkar. Nah, itu dia apanya? Tempat penggaliannya, bekas penggaliannya, Pak, itu, ya. Nah, ini jembatan alternatif. Iya, Pak. Dan jembatan alternatif, ya. Iya, Pak. Tapi sampai saat ini, ya, sampai bulan Mei, ya, kita lihat nggak ada jembatan di sini. Karena itu kita duga pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Oh, gitu, Pak, ya. Ya, tapi kemungkinan ini sudah dibayar hingga 95%, ya. Karena itu kita pertanyakan ini, oknum
PPK, oknum rekanan dan oknum konsultan supervisi. Ada apa ini? Ya kan? Pekerjaan belum siap kok belum dibayar, kok udah dibayar lunas. Itu kan menimbulkan kerugian ke negara, oke? Dinding saluran drainase banyak yang retak dan pecah, performance beton bahu jalan yang kasar dan sudah segregasi. Di suatu tempat, aspal hot mix banyak yang hancur akibat adanya penurunan badan jalan. Lalu terdapat bahu jalan yang menganga karena tidak dipasang gorong-gorong dan sayapnya. Saat ini sebuah jembatan alternatif tetap digunakan karena pergantian sebuah jembatan belum selesai dikerjakan. Terlihat material bekas bongkaran jembatan lama teronggok di sekitar jembatan alternatif yang saat ini digunakan. Kondisi jalan ini dapat mengganggu bahkan mengancam keselamatan dari pengguna jalan, baik pengendara roda 2 dan roda 4, terlebih di malam hari. Mengingat ruas jalan ini minim fasilitas lampu penerang jalan. Kami sudah mengirim surat konfirmasi berita secara tertulis kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Humbahas dan Direktur PT Karya Anugrah bersama Parmai. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan. Publik mempertanyakan mutu aspal hot mix yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan penanganan long segment atau pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi pada ruas Cipiongot, Batas Tapanuli Selatan atau Tolang di Kabupaten Padang Lawas Utara oleh Dinas Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar 21 miliar rupiah lebih. Pasalnya, permukaan aspal hot mix yang digunakan pada bangunan jalan hot mix dengan panjang kurang lebih 5 km dan lebar 5 meter ini berperformans kasar dan berpori, bahkan warnanya sudah berubah menjadi putih ke kuning-kuningan. Secara kasat mata dapat terlihat agregat yang digunakan banyak yang berukuran di atas setengah sentimeter. Saat ini permukaan aspal yang berlubang, retak pinggir dan sudah banyak yang ditempel-tempel. Kondisi aspal hot mix seperti ini belum layak terjadi karena umur bangunan jalan aspal hot mix ini baru berjalan 6-7 bulan. Kondisi permukaan aspal hot mix seperti ini membuktikan bahwa mutu aspal hot mix yang digunakan buruk. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume campuran komponen aspal bitumen dan batu abu. Karena itu patut diduga bahwa mutu aspal hot mix yang digunakan tidak sesuai dengan mutu aspal hot mix yang direncanakan pada job mix formula atau JMF dan kontrak kerja. Karena itu publik menduga bangunan jalan aspal hot mix ini diduga akan mengalami gagal umur sehingga kinerja jalan ini akan terganggu. Namun PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini tetap menerima bahkan membayar hasil pelaksanaan pekerjaan ini secara lunas hingga 95%. Karena itu pelaksanaan pekerjaan ini diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Diduga kuat, oknum rekanan telah berbuat curang dengan mengurangi volume komponen material aspal dan abu batu. Dugaan perbuatan curang tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan pembiaran dari oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Rasuli Effendi Siregar STMSP, melalui surat jawaban konfirmasi berita tertulis dengan nomor 600-UPTD-PUPR-GPA-KPA-510-2024 tertanggal 12 Juni 2024 mengatakan bahwa pekerjaan ini masih dalam masa pemeliharaan dan semua kerusakan-kerusakan yang terjadi akan diperbaiki oleh rekanan. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa pekerjaan ini telah diperiksa oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan ada kelebihan pembayaran. Penggunaan dana alokasi khusus atau DAK fisik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 di SLB Negeri Pinang Sori senilai 900 juta lebih saat ini menjadi sorotan dan perbincangan publik. Sejumlah dana DAK tersebut digunakan untuk pembangunan kantin beserta perabotnya, pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya, dan pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya. Diduga pelaksanaan ketiga pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai juknis tentang pelaksanaan kegiatan DAK fisik pendidikan tahun anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh tim pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Kegiatan ini adalah kegiatan non-profit dan harus melibatkan masyarakat sekitar. Karena itu, bila ada dana yang tersisa harus dikembalikan ke kas keuangan negara atau menambah volume pekerjaan sesuai aturan yang ada.
Berdasarkan informasi dari beberapa orang warga sekitar yang berhasil kami wawancarai, diketahui bahwa pelaksanaan ketiga kegiatan di SLB ini sama sekali tidak melibatkan masyarakat sekitar. Tukang dan pekerja yang mengerjakan kegiatan ini seluruhnya dibawa oleh kepala sekolah SLB ini dari kota Sibolga. Ditemukan bangunan kantin dan ruang perpustakaan tidak menggunakan ring balok dan diduga volume cat dinding yang digunakan hanya 2 lapis, sehingga diduga volume cat tersebut dikurangi sebanyak 2 lapis. Area dapur kantin ini tidak dilengkapi dengan alat pemadam api ringan atau APAR dengan minimal 5 kg, diduga pengadaan alat ini fiktif. Pegangan rambat atau handrail bagian depan bangunan kantin terlihat sudah rusak dan catnya sudah terkelupas. Padahal, umur bangunan kantin ini baru berjalan sekitar 5-6 bulan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan asal jadi. Dinding dan selasar bangunan ruang pembelajaran khusus terlihat sudah mengalami retak memanjang. Hal ini diduga disebabkan oleh terjadinya penurunan atau setel pondasi bangunan. Turunnya pondasi tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya volume dan pemadatan urugan tanah. Publik menduga bahwa oknum kepala sekolah SLB Negeri Pinangsori ini telah berbuat curang dan perbuatan curang tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak konsultan atau pendamping DAK Fisik dan pembiaran dari PPK DAK Fisik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Patut diduga bahwa kegiatan ini berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu publik mendesak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengaudit penggunaan DAK Fisik di sekolah ini. Kami telah meminta konfirmasi berita ini secara tertulis kepada Kepala Sekolah SLB Pinangsori. Namun hingga berita ini kami tayangkan, Kepala Sekolah SLB Pinangsori Robika Marpaung tidak menjawab surat permintaan konfirmasi berita tertulis tersebut. Namun melalui aplikasi percakapan WA, dia meminta reporter kami untuk datang ke SLB Pinangsori dengan alasan bahwa dia akan memberikan penjelasan secara langsung. Setelah hari dan tanggal serta jam rencana pertemuan telah disepakati, Robika Marpaung tidak ada di sekolah, dan setelah reporter kami menunggu sekian lama, Robika tidak datang dan saat itu nomor WA Robika tidak aktif. Pesan yang kami kirimkan kepada Robika untuk memberitahukan bahwa reporter kami sudah datang ke sekolah ini sesuai permintaannya. Namun hingga berita ini kami tayangkan, Robika tidak merespon pesan yang kami kirim. Penggunaan bantuan dana BOS tahun anggaran 2022 dan 2023 di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi saat ini menjadi sorotan dan perbincangan publik. Pasalnya, ratusan juta dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahap 1 hingga tahap 3 tahun anggaran 2022 dan 2023 di sekolah ini tidak digunakan sesuai juknis penggunaan dana BOS, sehingga diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Menurut juknis ratusan juta rupiah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan pada fisik bangunan sekolah ini, seperti memperbaiki kaca jendela yang pecah, plafon dan list plank yang busuk dan jebol, memperbaiki pagar sekolah yang rusak dan pengecatan dinding dan pagar sekolah ini. Namun saat ini kondisi fisik sekolah ini masih sangat memprihatinkan karena banyak kaca jendela yang pecah namun tidak diganti dan malah ditutupi dengan triplex. Plafon dan list plank yang sudah busuk dan jebol namun tidak diperbaiki dan besi pagar sekolah ini yang sudah terlepas juga tidak diganti, dan cat dinding dan pagar sekolah yang sudah kusam, luntur dan keriting namun tidak pernah dilakukan pengecatan ulang. Kondisi fisik bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan, bahkan mengancam keselamatan siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Saat ini publik menduga oknum kepala sekolah SMK Negeri 2 Tebing Tinggi ini tidak menggunakan bantuan dana BOS di sekolah ini sesuai juknis penggunaan dana BOS, di mana hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, bahkan diduga ada pembiaran dari pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Diduga kuat bahwa penggunaan bantuan dana BOS tahun anggaran 2022 dan 2023 di sekolah ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, agar dugaan kerugian keuangan negara tersebut dapat dikembalikan ke kas keuangan negara, maka publik meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar mengaudit penggunaan bantuan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya. Sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, kami telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi berita kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Namun hingga berita ini kami tayangkan,
kami tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari kepala sekolah tersebut. Total yang lolos dari jalur tes dan undangan angkanya cukup tinggi, karena mencapai 164 orang hingga mencapai 55% dari 300 orang yang mengikuti ujian SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes. Yang lolos ke Universitas Negeri Medan atau UNIMED yakni 41 orang, Universitas Sumatera Utara atau USU 23 orang, dan Politeknik Negeri Medan atau Polmed 13 orang. Sembilan orang masuk di Universitas Diponegoro atau Undip, 7 orang ke Universitas Brawijaya atau Unbrau, dan 1 orang ke Universitas Erlangga atau Unair. 3 orang ke Institut Teknologi Bandung atau ITB, yakni Mikael Mairo Sirait, Adolf Rosario Simbolon, dan Immanuel Junior Oluan Tambun. Berikutnya 2 orang Universitas Indonesia atau UI, yaitu Eta Citra Sihotang dan Adinda Mika Noviana Samosir. 2 kursi di Universitas Pajajaran atau UNPAD dimenangkan Putri Witaja Rani dan Kezia Elsa Siregar. Lefran Manik lolos Universitas Pertahanan dan Ripka Pasaribu lolos Universitas Kedokteran Diponegoro. Dean Sihole lolos Universitas Kedokteran USU. Di 1 Sidikalang dalam tahun ajaran 2023-2024 sedikit bisa mencapai apa yang tercantum dalam visi misi sekolah kami. Mengapa demikian kami sampaikan? Karena harapan kita bahwa target untuk masuk perguruan tinggi itu kira-kira 47-50% tercapai dalam tahun ini. Sehingga ketika jalur undangan kemarin ada masuk 37 orang siswa kita di berbagai perguruan tinggi, dan pada kesempatan untuk SNBT itu ada sebanyak 164 orang. 164 orang ini terjadi karena terlambat memberitahukan ada siswa kita 3 orang terakhir. Ketika kita rilis ke teman-teman kita, rekan-rekan kita pers, ada 161. Setelah kita rilis ke 161 itu ke teman-teman pers, ternyata ada 3 orang yang menyusul memberinya masuk. Jadi ketika kita jumlah 164 ditambah dengan 37 itu sudah 201 orang. Nah, dari 419 siswa kita kelas 12 yang mengikuti SNBT itu, ya, kami perkirakan itu hanya sebanyak 300 orang yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Jadi ketika menang itu 164, itu sudah melampaui target kami dari yang 47 sampai 50%. Sudah di atas 50% siswa kita yang masuk perguruan tinggi negeri. Nah, lalu semua itu bisa dicapai karena kerjasama antara guru, siswa, kepala sekolah, dan komite beserta orang tua. Jadi orang tua memberikan support, dukungan ke sekolah di SMA Negeri 1 Sidikalang, karena kami secara jelas dalam rapat awal tahun bersama dengan para orang tua selalu kita sampaikan target-target yang mau kita kerjakan di SMA Negeri 1 Sidikalang. Dukung LITIPIKOR dan HHICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.